Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Gizi A. Jadi, dalam video ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi alergi makanan, di mana materi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah gizi dalam daur kehidupan yang diampu oleh dosen Rizky Eka Oktaviani Kohali, SGZ MKes. Sebelum memaparkan materi dari masing-masing pemateri, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 dari kelas Gizi A. Yang pertama adalah Ahmad Jazira Arabia, yang kedua Andi Hamriani, yang ketiga Devina Nesya Aprilia, yang keempat Intan Nur Satriani, yang kelima Nirmala, dan yang keenam Nurdiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari alergi makanan, bahwa alergi makanan merupakan reaksi hipersensitivitas atau respon imun yang terjadi sesudah mengonsumsi suatu jenis makanan yang mengandung alergen atau zat penyebab alergi. Alergi itu sendiri merupakan suatu penyakit umum yang ada dalam masyarakat. Penyebab alergi biasanya dari mana saja, tanpa disadari datangnya dan seringkali kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, meskipun alergi dapat mengganggu penderita. Dikatakan bahwa data anak penderita alergi makanan di Indonesia dilaporkan sebanyak 3-60% dari seluruh kasus alergi yang dilaporkan. Prevalensi alergi makanan juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada anak-anak, yaitu sekitar 4-8%. Definisi alergi makanan. Alergi makanan adalah reaksi sistem imun yang terjadi setelah paparan terhadap makanan tertentu. Makanan didefinisikan sebagai substansi yang dikonsumsi oleh manusia, baik yang sudah diproses, semi-proses, ataupun mentah. Alergi makanan adalah komponen spesifik dari makanan atau bahan makanan. Secara tipikal merupakan protein, namun bisa juga dalam bentuk hapten yang dikenal oleh sel imun yang kemudian menimbulkan reaksi imunologik yang diperantarai oleh sel mast dan IgA. Faktor penyebab alergi pada makanan ada dua, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yaitu peningkatan prevalensi penyakit alergi kemungkinan besar disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya pada terkena paparan, di mana peningkatan ini mungkin terjadi pada mereka yang secara genetik memiliki kecenderungan dan terpapar pada lingkungan yang dapat menyebabkan alergi tersebut. Yang kedua itu faktor genetik. Pada mereka yang berisiko melalui mekanisme epigenetik yang diwariskan dari peristiwa yang terjadi ketika anak-anak yang masih dalam kandungan. Seperti penyakit kompleks lainnya, alergi makanan ini juga diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Faktor lingkungan yang sering dipertimbangkan itu dalam interaksi dengan faktor risiko genetik juga meliputi vitamin D, merokok, adapun dari polusi udara, dan paparan mikrodomba. Paparan dari lingkungan itu juga termasuk dari gaya hidup dan pola makan berinteraksi dengan kecenderungan genetik untuk mengubah risiko penyakit. Bagaimana masalah gizi dapat mempengaruhi alergi? Jadi ada beberapa contoh permasalahan gizi yang dapat mempengaruhi alergi, yaitu yang pertama ada obesitas. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih itu obesitas. Jadi obesitas adalah kelebihan energi pada jaringan adiposa. Adiposa merupakan organ yang menyimpan energi dan organ kekebalan. Pada jaringan adiposa pada individu obesitas tidak terjadi imunosupresi. Agregasi sel-sel proinflamasi mendorong produksi sitokin proinflamasi.
Efek imunologi proinflamasi dari jaringan adiposa pada obesitas dapat masuk ke sirkulasi dan mencapai usus. Dan oleh karena itu, mungkin berhubungan dengan reaksi alergi makanan. Berbagai sel imun yang terdapat di jaringan adiposa, sitokin yang disekresi oleh sel adiposa, dan reseptor yang diekspresikan dalam jaringan adiposa seperti proliferator activate reseptor gamma merupakan jaringan imun kompleks di jaringan adiposa. Pada obesitas, jaringan imun condong ke arah proinflamasi dan menghasilkan efek imunologi proinflamasi pada jaringan adiposa menyebabkan sel-sel imun proinflamasi berkumpul dan mensekresi sejumlah besar sitokin proinflamasi adipositokin dan pada saat sama fungsinya. Proliferator activate reseptor gamma terpengaruh sehingga merusak homeostasis imun. Dengan demikian, obesitas mungkin berhubungan dengan penyakit seperti alergi makanan yang disertai dengan respon imun yang tidak normal. Ada kurangnya asupan serat dalam diet. Kurangnya serat dalam diet dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit alergi saluran napas. Sementara penambahan serat dengan suplemen yang tepat dapat meningkatkan keseimbangan respon kekebalan tubuh TH/1 atau TH/2, mengurangi peradangan alergi, dan mengoptimalkan kesehatan mikrobiota usus, yang dimana ini menunjukkan potensi baru dalam pencegahan dan pengobatan penyakit alergi. Ada kekurangan vitamin D, yang dimana vitamin D dapat mencegah sistem kekebalan usus terpapar alergen dengan menjaga integritas penghalang mukosa, sehingga mengurangi terjadinya alergi makanan. Kekurangan vitamin D menyebabkan kerusakan usus yang lebih serius. Mukosa usus yang rusak akan memungkinkan protein makanan sensitif dosis rendah untuk menembus ke dalam sistem kekebalan tubuh, yang akan merangsang limfosit untuk memproduksi lebih banyak imunoglobulin E, kemudian meningkatkan respon imun alergi tipe 2, sehingga menimbulkan gangguan pada pertahanan epitel bawaan. Hal ini menyebabkan gangguan fungsi penghalang usus atau perubahan komposisi mikrobiota gastrointestinal yang dimediasi oleh vitamin D. Dalam penelitian sebelumnya telah diajukan hipotesis paparan alergen ganda dan menyatakan bahwa paparan kulit terhadap protein makanan melalui gangguan penghalang kulit dapat menyebabkan sensitisasi, alergi, dan alergi makanan, yang artinya alergi makanan terjadi melalui paparan kulit pada awal kehidupan. Peningkatan permeabilitas kulit seperti eksim lebih mungkin menyebabkan alergi makanan. Bagaimana penanganan alergi bagi orang tua? Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan terjadinya kekambuhan alergi. Pencegahan alergi yang dilakukan sejak dini akan menimbulkan pengurangan gejala alergi yang terjadi pada anak di kemudian hari, sehingga gejala alergi yang muncul tidak menjadi berat. Gejala alergi dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan, tenggorokan, mata, telinga, saluran pencernaan, hingga kulit, dapat mempengaruhi kesehatan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Orang tua sering tidak menyadari dampak alergi pada kualitas hidup anaknya, bahkan masa depannya, sampai pada akhirnya anak menerima konsekuensi dari alergi yang dideritanya seperti bermain, susah tidur, dan sebagainya. Memarahi anak saat alerginya kambuh bisa membuat anak merasa tertekan dan memicu terjadinya depresi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat menentukan daya tahan dan stabilitas emosi anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Graha 2010, yaitu orang tua berperan penting untuk membantu mengatasi masalah alergi pada anak. Jika tidak ditangani dengan baik, alergi dapat menimbulkan komplikasi yang cukup berbahaya. Alergi yang awalnya dianggap ringan bisa mengganggu tumbuh kembang anak, membahayakan tubuh, memicu timbulnya berbagai komplikasi penyakit, dan dapat pula mengancam jiwa. Sehingga pencegahan alergi sedini mungkin sangat dianjurkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan pada kehidupan anak di kemudian hari. Hasil penelitian Maria 2014 menunjukkan peran orang tua yang kurang baik dalam memberikan perlindungan menghindari alergi terhadap anak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
Selanjutnya, bagaimana sih penanganan alergi pada anak sekolah? Jadi, penanganan alergi makanan pada anak sekolah memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk memastikan keselamatan anak-anak yang menderita alergi serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama itu konsumsi obat alergi seperti antihistamin untuk mengurangi gejala. Yang kedua, mengoleskan krim hidrokortison atau lotion kalamin dan menutupi area dengan perban. Yang ketiga, memberikan kompres dingin pada area yang bengkak. Yang keempat, bekerja sama dengan sekolah untuk membuat rencana agar anak dapat menghindari pemicu sementara masih bisa mengambil bagian sepenuhnya. Yang kelima, melakukan edukasi, perencanaan sebelumnya, dan komunikasi yang jelas dengan staf sekolah tentang alergi anak. Dan yang keenam, memberi tahu guru tentang alergi yang anak miliki.